Rumah 6x10 ini punya 3 kamar tidur dan ternyata di dalam rumahnya ini cukup luas. Kita bahas luasannya, tapi sebelum itu kita bahas desainnya dulu ya. Dari desain rumahnya, pertama dari atapnya dulu, dia pakai atap pelana dan pakai genteng plat, beton plat. Jadi terlihat lebih rapih. Plus di pinggir-pinggirnya dia ada genteng siku sehingga lisplang yang ada di pinggir rumahnya itu, di pinggiran atapnya akan lebih terlindungi dari kebocoran. Nah, kemudian turun ke area bawahnya, kalau misalkan kita lihat dia ada satu buah detailing conwood yang cukup besar. Jadi itu adalah salah satu detailing yang cukup menarik, memperlihatkan ada kesan natural atau alamnya ya, walaupun sebenarnya itu bukan kayu yang sebenarnya, dia adalah kayu artificial, gede banget. Kemudian di pinggir-pinggirnya dia tetap ada bukaan jendela yang besar sehingga otomatis sirkulasi cahaya ke dalam rumah akan lebih maksimal. Terus kalau misalkan kita lihat si lantai 2-nya itu dia tidak full satu bangunan ya, melainkan ada lagi genteng antar tetangganya tuh. Jadi apa maksudnya? Tiap kamar di lantai 2 walaupun dempet dengan tetangga itu pasti otomatis punya jendela samping. Kalau misalkan dilihat juga di area perumahan ini tuh dia tidak ada kabel-kabel nih. Semua instalasi utilitas kabel, air, internet, listrik semuanya sudah ditanam. Tidak kalah menarik juga, di rumah ini dia ada permainan degradasi warna abu-abu ya. Nah, seperti dilihat di sini warna abu-abu tua, kemudian abu-abu muda, kemudian disekat dengan tali-tali air. Lumayan cukup impresif ya rumah dengan permainan seperti ini. Jadi lebih terlihat eye catching aja gitu kelihatannya. Bahas ukuran rumahnya, kita mulai dari carport. Ukuran carportnya sendiri 2,8 kali 4 meter ke belakang. Nah, tapi untuk si carport ini, nah ini ada beberapa hal yang perlu aku jelasin. Yang pertama adalah kalau misalkan kita lihat, walaupun si panjangnya 4 meter, tapi dia masih ada tambahan nih ke depan kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Jadi ada beremnya, dia pakai paving, sehingga pun kalau misalkan kita punya kendaraan yang cukup besar, akan lebih leluasa di area carportnya. Nah, satu lagi nih, yang juga jadi inspirasi dari rumah ini, di depan berem, ini dia pinggir ban beremnya itu dia bikin melengkung nih, kayak gini tuh. Dia bikin melengkung, fungsinya apa? Nah, ketika kita bermanuver, mobil mau parkir atau mobil mau keluar, itu akan lebih memudahkan ketimbang kalau misalkan si ban beremnya ini dia bikin lurus. Jadi nggak akan keinjak gitu kalau misalkan kita parkir, dan manuvernya akan lebih wide, akan lebih lebar. Di pinggir carportnya dia ada satu lahan bukaan seperti ini, ada area resapan air kurang lebih ukurannya 3,2 meter. Dan ada satu buah teras, di mana di sini sudah disediakan ada satu tandon yang ditanam. Ini adalah tandon air. Nah, ini adalah sistem pengairan yang menurutku ideal. Kenapa? Jadi ketika kita punya sistem pengairan, ini pengairannya PDAM anyway, kemudian ditanam dulu atau disimpan dulu di depan rumah kita, sehingga kalau misalkan kita mau narik air pakai pompa, itu tidak rebutan dengan jalur utama yang ada di depan rumah, rebutan dengan tetangga. Jadi sudah masing-masing ngambil airnya dari jatah yang sudah ditanam di tandon ini, kurang lebih kapasitas 500 liter. Plus satu lagi, oh ya, tadi di area carport ya. Untuk semua rumah yang ada di perumahan ini, dia pakai biofill untuk septic tanknya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, sekarang kita ada di dalam interiornya. Sebelum lupa nih, nanti kalau mau beli rumah di sini, dia udah gratis smart door lock sama kanopi di depan tadi ya. Nah, sekarang tadi yang aku udah janjiin, di area rumah 6x10 ini punya area yang luas-luas. Nah, ini dia salah satunya. Jadi, rumah lebar 6 meter ini untuk pas pertama kali masuk itu dibagi dengan 3 teritorial ya. Pertama, kita masuk langsung ketemu anak tangga nih di sini. Jadi tangganya yang bingung mau simpen tangga di mana, ternyata bisa simpen tangga itu di paling depan begitu masuk dari pintu utama ya. Nah, untuk teritorial pertama ini tangga dari anak tangga yang ini kurang lebih 1 meter. Kemudian
area livingnya kurang lebih 2,5 meter, dan area kamar di lantai satu ini punya satu kamar tidur yang ini itu 2,5 meter juga nih untuk area depan pas pertama kali masuk ya. Terus apa nih, diisi apa area 2,5 meter ini? Nah, jadi yang paling menarik yang pertama aku notice ketika pertama kali masuk ke rumah ini adalah area di bawah tangga ini nih. Walaupun tadi 1 meter ini udah keambil sama area tangga, ternyata bisa didesain menarik nih. Ini sebenarnya bisa mungkin untuk storage kalau rumah benernya ya, kalau rumah huni yang lain. Tapi kalau misalkan di rumah contoh ini, dia bikin satu buah kabinet TV. Jadi di bawah tangganya dia bikin satu buah ambalan di paling bawahnya, kurang lebih ketinggian sekitar 30 cm dan ada storage laci penyimpanannya di sini. Nah, kemudian ini dia simpen satu buah tempat yang cukup lumayan besar untuk televisi nih. Ataupun kalau misalkan enggak untuk televisi, misalkan televisinya tim yang nggak ada TV di living room gitu, jadi tim yang televisinya di kamar misalkan, di sini nggak pakai televisi juga bisa dipakai untuk area tambahan untuk terima tamu. Enak juga karena nyaman juga nih duduk-duduk di area bawah tangga di sini. Gitu ya, pinter. Jadi bawahnya dibikin satu storage penyimpanan plus area TV sehingga menimbulkan visual di ukuran 2,5 meter ini, area bawah tangga ini jadi terlihat lebih lebar, jadi terlihat lebih luas untuk area living roomnya. Nah, kemudian di area 2,5 meternya dia simpen apa nih penataannya? Nah, ini juga cukup simple untuk menyimpan atau bikin satu dekoran rumah yang 2,5 meter atau compact ini. Pertama, ada satu set sofanya kurang lebih ukuran 1,8 meter. Terus di sini sofanya juga cukup nyaman, ditambah adanya satu sofa tambahan. Ini stoolnya di sini kurang lebih ukuran 65 cm, dan untuk si mejanya, meja bulat diameter ukuran 75 cm. Di bawahnya cukup dialas dengan karpet saja. Dan ini jadi ruang tamu yang menarik banget nih. Tuh, untuk jangkauan televisinya sangat normal. Kemudian untuk terima tamu juga bisa jadi banyak. Di area tangga juga, ya kalau teman-teman kumpul gitu ya, bisa jadi tempat duduk. Di area sana bisa jadi tempat duduk atau tempat televisi. Ini yang tadi aku bilang layoutnya menarik banget di area rumah ini. Nggak sampai di sini ya, nanti aku keliling juga pasti home tour ke belakang, layoutnya juga menarik-menarik semuanya. Nah, di sini masih di area tangga ini. Kemudian di belakangnya pakai apa nih biar nggak polosan? Nah, kalau di sini ilustrasinya itu dia pakai blockboard, dindingnya kemudian full sampai ke bawah. Nah, ini juga permainannya cantik banget. Blockboard dengan motif kayu, kemudian di bawahnya ada satu buah LED strip, dan jeda antara dua blockboard ini dia simpan satu buah bronze mirror atau cermin warna perunggu, jadi terlihat lebih elegan dipantul dengan LED-nya. Terus dibikin satu buah lukisan bingkai, dan di atasnya pakai lampu gantung, drop ceiling, jadi terlihat lebih nyaman banget ya. Drop ceiling ini anyway kayaknya di luar dari pembelian. Oke, nah area luas lainnya setelah kita dari area living room itu ada satu kitchen dan area dining. Jadi open gitu ya. Nah, ini juga 6 meter loh ini ya. Jangan salah, 6 kali 10 maksudku, tapi dia punya area yang juga luas nih. Antara dapur, dining, dan di belakang sini masih ada satu lahan kosong ukuran 1 meter yang bikin walaupun rumah ini berada di badan, tidak di hook, jadi otomatis di area belakang itu kita masih punya sirkulasi udara, sirkulasi cahaya juga, ada pintu di sebelah sana, sehingga akan lebih enak gitu sirkulasi udaranya. Cross ventilation dari depan ke belakang juga masih nyaman. Tapi di area ini tuh udah ada satu buah, tuh lihat mobilitasnya gede banget, ini masih bisa bikin satu misalkan minibar di sini. 6 kali 10 dia punya ilustrasi atau layout yang sangat menarik seperti ini. Oh ya, dari depan, dari pintu masuk sampai ke dinding ini kurang lebih lebarnya sekitar 5,5 meter. Sampai belakang mentok itu 6,5 meter. Jadi untuk ukurannya
5,5. Kemudian untuk sampai sini dia kurang lebih 2,5 kali 3 meter. Kemudian di sini 2,5 meter. Luas banget, 2 teritorial, tapi bikin semuanya jadi lebih luas. Nah, kemudian untuk dapurnya dia ada di pojok sebelah sini, pakai kitchen set full sampai ke atas. Ini diilustrasikan masuk satu buah lemari es. Untuk top table-nya dia pakai solid surface. Dan seperti ini kurang lebih inspirasi kitchen set yang mau contoh dari pemilihan warnanya, kemudian ambalan-ambalan, kemudian ini melanin warna putih dipadu dengan warna HPL motif kayu. Di lantai satu ini juga masih ada satu kamar nih. Anyway, kamarnya kurang lebih ukuran 2,5 kali 2,5. Nah, ini juga kamar yang sangat compact tapi nyaman nih. Bisa dicontoh banget ya buat kamu yang punya ukuran kamar yang cukup compact. Ini jadi inspirasi banget, tetap punya lemari, tetap punya ambalan, tetap punya tempat tidur, ada headboardnya juga di sini, headboardnya pakai LED, jadi kerasa lebih nyaman aja gitu di area kamarnya. 2,5 kali 2,5 meter. Oke, kita sebelum naik ke atas, kita lihat area belakangnya dulu ya, sama kamar mandinya. Nah, kamar mandinya itu dia ada di pojok sebelah sini di bawah tangga, jadi nyempil gitu ya kamar mandinya. Ini ada showernya, ada kloset duduknya. Sorry agak gelap nih, lampunya nggak nyala. Tapi dia sudah keramik dinding dan sudah ada bukaan sirkulasi udara juga. Karena tadi aku bilang di rumah ini dia nggak mentok full sampai ke belakang bangunannya, melainkan masih ada satu jeda lagi antar tetangga itu kurang lebih 1 meter untuk area sirkulasi udara atau area taman belakangnya. Nanti mungkin di sini bisa dipakai untuk area jemur, area servis, area cuci-cuci. Bisa dipakai area-area seperti itu. Yuk sekarang ke lantai 2-nya. Kira-kira seperti apa layoutnya? Oke, nah sekarang kita ada di lantai 2-nya nih. Tadi udah aku bilang di awal, rumah ini punya 3 kamar tidur. Tadi 1 kamar tidur pertama ada di bawah, 2 di atas, dan ada 2 kamar mandi, 1 di bawah, 1 di atas. Jadi begitu datang nih dari area tangga, nah anyway kalau misalkan kamu bikin rumah atau inspirasi rumah 6x10 ini dengan 3 kamar tidur, memang agak tricky di area tangga ya. Jadi kalau misalkan mau bikin, benar-benar harus perhitungkan area tangganya nih. Jadi nanti bisa dihitung lebih baik lagi nih untuk area tangganya kalau kamu mau bikin. Jadi harus ada orang expert dalam perhitungannya ya. Oke, nah kemudian kita tadi sudah bilang ada 2 kamar mandi. Di sini yang keduanya lebih luas, 2,2 meter kali 1,3. Nah, kamar mandi yang ukuran 2 meter lebih itu emang kerasa luas banget ya. Udah ada di sini disediakan ada wastafel, kemudian ada kloset duduk dan ada shower di sana. Terus masih punya sirkulasi udara karena sekali lagi tadi rumahnya nggak mentok full sampai ke belakang 10 meternya. Nah, kemudian di sini ada satu selasar jeda untuk di antara pintunya. Kemudian di sini ke area tangga. Kita ada 1 kamar anak ukuran 2,3 kali 2,3 kurang lebih. Bahkan di bawah 2,5 meter, compact banget. Tapi aku ngerasa cukup nyaman ada di kamar ini ya. Karena satu, pemilihan furniturnya juga tidak terlalu memaksakan. Aku masih tetap punya 1 buah tempat tidur yang cukup enak di sini, plus sirkulasi udara sekali lagi dan cahayanya ya. Jadi kenapa di sini masih begitu cukup nyaman, karena tadi ada 1 bukaan jendela di paling belakang nih. Terus furniturnya dia bikin 1 buah storage penyimpanan di atas, pinter banget, dan si lemarinya juga pakai lemari yang transparan seperti ini. Tapi harus selalu rapi ya kalau punya pintu yang transparan seperti ini lemarinya. Nah, di bawahnya juga aku yakin tuh kan, dia pasti punya storage penyimpanan juga nih untuk kamar compact seperti ini. Dari kamar ini kita masuk ke kamar utamanya nih. Nah, untuk kamar utamanya ini dia punya kamar yang lahan yang cukup luas, itu kurang lebih ukuran 3,5. Nah, widih ya.
Nyaman banget ya, 3,5 kali 2,5 meter, dan ilustrasinya tadi di depan itu ada bukaan jendela yang besar di sini jendelanya, plus yang tadi di samping itu yang jeda antar tetangga juga ada satu buah bukaan jendela di sini dengan dengan tempat tidur ukuran queen size 160. Nah, sebelum kita bahas harganya, saya juga perlu informasikan kalau perumahan ini berlokasi di daerah Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan pusat kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dekat dengan pintu tol, dekat ke stasiun, dekat ke pasar tradisional, dekat ke tempat wisata. Dan untuk fasilitasnya sendiri, ada clubhouse, di mana di dalam clubhouse itu ada kolam renangnya. Jadi wisata anak-anak nggak perlu jauh-jauh. Terus juga ada tempat gymnya. Kalau misalkan berlangganan gym sebulan 300.000 kali setahun, kali 10 tahun, kali 20 tahun udah lumayan ya. Jadi ada gym sendiri di area perumahannya. Kemudian ada tempat yoga, ada area multifungsi. Kalau mau ada acara, kita bisa pakai clubhouse-nya cukup luas. Ada musolanya juga di sana. One gate system, keamanannya terjaga 24 jam, row jalannya lebar, dan utilitas, kabel-kabel, saluran air, semuanya sudah tertanam di dalam tanah, jadi tidak ada kabel-kabel menjuntai. Yuk sekarang kita bahas harganya. Untuk Anda yang pengen tahu berapa harga rumah ini, saya jelaskan dulu bagaimana cara untuk bisa dapat rumah atau mekanisme KPR di perumahan ini. Yang pertama, Anda siapkan uang 5 juta untuk uang tanda jadi atau booking fee. Kemudian selanjutnya siapkan DP minimal 5% dari harga rumahnya. Anyway, kalau misalkan Anda mengira rumah ini harganya 850 jutaan untuk 2 lantai, Anda salah. Karena untuk tipe Onyx 6x10 ini harganya masih di 590 jutaan saja. Dan untuk DP-nya sendiri itu bisa diangsur sebanyak 3 kali. Kemudian harga tersebut sudah include biaya IMB, kemudian PPN, dan sudah include untuk instalasi listrik dan air. Nah, kemudian untuk biaya KPR-nya nanti ada subsidi juga tuh dari developer. Menarik banget kan? Untuk cicilannya sendiri tenor 25 tahun di 3,2 jutaan, fix selama 5 tahun. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Muhammad Febi pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Goodbye.